Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat setiap penyertaan dan cinta kasih Tuhan yang sangat terjadi dalam kehidupan kami. Allah Bapa yang Maha dalam surga, saat sebentar Tuhan, kami akan menyerahkan seluruh pikiran kami. Berkati mulut bibir hamba-Mu yang berkata firman-Mu Tuhan, biarlah apa yang kita hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati para pendengar firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami. Tuhan kami Tuhan, berkati hati dan pikiran kami serta pendengar kami agar kami setuju pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya ulangi sekali lagi. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan untuk kita semua di bawah perikop perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jenguk-jenguk. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita berdoa tapi doa kita tidak langsung dijawab Allah. Kita sering bertanya-tanya, "Tuhan, kemana doa-doaku? Kok belum dijawab?" Kayak ada lagu kan, "Tuhan, benarkah kau mendengarku? Mana pergi doa-doaku?" Perumpamaan ini Tuhan menceritakan perumpamaan tentang janda yang bisi, memohon keadilan kepada hati. Seperti yang tertulis dalam ayat 3 tadi, "Belalah aku terhadap lawan kata janda kepada hati." Perumpamaan ini bukan soal cerita, tetapi pelajaran hidup agar kita tidak asa dalam doa kita. Saya ingin bertanya kepada saudara sekalian, apa sih arti doa menurut kalian? Mungkin ada yang menjawab, doa adalah permintaan kecerdasan Tuhan. Doa adalah cara kita menyatakan permohonan kita kepada Tuhan. Tapi yang paling penting yang saya ingin katakan saudara-saudara, doa adalah nafas hidup Tuhan. Doa iman kita bisa kering dan lemah. Mungkin kita sudah menyadari hal tersebut ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kita menjadikan doa itu sebagai kebiasaan. Kita menjadikan doa itu sebagai rutinitas atau kewajiban yang harus kita laksanakan. Pada saat kita berdoa, hati kita mungkin tenang, damai, dan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Tetapi jika kita bagaimana ya? Seperti kita melupakan doa itu, kita meninggalkan doa itu, kita tidak berdoa, kita melupakan kewajiban kita sebagai orang percaya untuk berdoa kepada Allah. Mungkin iman kita akan merasa busuk, hati kita tidak tenang, kayak rasa khawatir selalu ada. Nah, bagaimana kita bisa tetap bertekun dalam doa dan tidak menyerah meskipun jawaban Allah tampak lambat? Bukan lambat sih sebenarnya saudara-saudara, jawaban doa adalah 3. Yang pertama, iya, nanti, dan tidak. Melalui perumpamaan ini,
Yesus mengajarkan beberapa kebenaran penting agar kita tetap setia dalam berdoa. Yang pertama adalah selalu berdoa. Yesus yang terdapat pada ayat pertama juga, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa. Perintah Yesus kepada muridnya ini bukan karena menyuruh kita untuk berdoa, bukan karena kita minta sesuatu, tapi merupakan cara kita berkomunikasi dan membangun iman kita kepada Allah. Kita harus melaksanakan doa ini seperti kehidupan kita sehari-hari, konsisten. Doa yang konsisten menyembuhkan hubungan kita dengan Allah, membentuk hati kita, dan menolong kita tetap fokus kepada kehendak Allah. Yang kedua perintah Allah adalah jangan jemu-jemu atau jangan putus asa. Doa bukan hanya sekedar rutinitas, tapi doa adalah tanda iman kita kepada Allah, tanda iman kita yang kuat. Kita mungkin tidak melihat jawabannya dengan segera, karena Tuhan tidak selalu langsung jawab doa kita. Namun ketika kita berdoa terus, tidak jemu-jemu, konsisten, ketika kita fokus pada Tuhan kan, jangan cuma sekali berdoa. Doakan terus, imani, doakan. Hari ini doakan, besok doakan sampai kamu mendapatkan. Dalam Matius 21 ayat 22 yang selalu saya ingat itu, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Poin yang kedua adalah keadaan hakim yang tidak adil yang ada dalam ayat 2. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Bagaimana sih hakim itu? Pertama tadi kan tidak takut akan Allah. Hakim ini adalah simbol manusia yang keras hati dan acuh terhadap kebenaran. Ia hidup untuk kepentingannya sendiri dan tidak mengenal rasa takut akan Allah. Tuhan mengatakan hal ini agar kita menyadari jika manusia yang keras hati pun bisa digerakkan oleh ketekunan. Tentu Allah yang maha adil dan maha penyayang jauh lebih responsif terhadap doa-doa orang percaya. Bagaimana sih gambaran hakim yang kedua? Gambaran hakim yang kedua itu tidak menghormati manusia. Di sini kan dikatakan tidak menghormati seorang pun. Selain tidak takut akan Allah, hakim ini juga merasa dan mengabaikan rasa adil terhadap sesama. Mungkin dalam kehidupan kita pun sering kita ketemu sama orang begini. Mulai kita sebagai mahasiswa, saya lah sebagai mahasiswa dulu sering bertemu dosen-dosen yang kayak gak adil sama mahasiswanya. Kadang teman-teman saya berkata, kok si ini nilainya segini, kok sama kayak aku yang rajin belajar, padahal dia gak pernah. Kita sering bertemu dengan orang yang gak peduli sama penderitaan orang lain, meskipun orang lain sedang menderita, dia bodo amat, gak peduli. Emang penting apa sih kamu buat aku kayak gitu? Namun perumpamaan ini menegaskan bahwa ketekunan dalam doa tidak tergantung kepada sikap manusia, betul, tetapi kesetiaan kita kepada Allah. Ketika kita berdoa dengan iman, kita sedang menempatkan diri kita di bawah perlindungan dan perhatiannya yang sempurna. Poin yang ketiga dari ayat 3-5, ketekunan janda yang memohon keadilan. Janda itu ditindas oleh lawannya. Janda, jika kita melihat janda itu berkata kepada hakim, belalah hakku terhadap lawanku. Di situ kita melihat dia tertindas, dia haknya tidak dapat, tidak dibela oleh seorang hakim. Janda ini mewakili orang-orang yang lemah dan terpinggir. Tahu kita kan kalau orang-orang lemah dan terpinggir
dosa, tidak memiliki pengaruh. Sering itu ditindas-tindas orang, kayak gak peduli, orang lain gak peduli sama perkataannya. Namun janda ini memiliki ketekunan dan keberanian untuk menghadapi ketidakadilan. Ia gak jumbo-jumbo datang kepada hakim itu. Ia berani berkata kepada hakim itu, dia berani meminta kepada hakim itu untuk haknya dibela oleh sang hakim. Dan janda ini datang berulang-ulang meminta keadilan. Dia nggak pernah menyerah loh. Dia nggak pernah menyerah. Dia tidak pernah menyerah minta keadilan meskipun sering kali ditolak oleh sang hakim. Seperti itu juga kita, meskipun permintaan kita tidak dikabulkan dan ditolak berkali-kali, kita harus tidak jumbo-jumbo. Kita harus bertekun dalam doa. Bertekunan dalam doa bukan berarti menyerahkan Allah, tetapi melatih kita untuk terus dekat dengannya dan menyerahkan diri dalam kehendaknya, walau jawaban belum terlihat. Hakim ini menolak janda, tapi pada akhirnya mengabulkannya karena ketekunannya. Keteguhan janda ini menunjukkan bahwa ketekunan dalam doa membawa hasil. Ketekunan dalam doa menumbuhkan iman dan karakter rohani yang kokoh. Janda ini bisa kita menjadikan pelajaran bahwa doa yang tekun membangun relasi dengan Allah dan menyembuhkan hati kita, serta menolong kita tetap percaya pada Allah bahwa keadilan pasti datang, bahwa doa-doa kita pasti dijawab. Pelajaran yang terakhir adalah pelajaran yang Yesus ajarkan dalam pada ayat beberapa ini. Yang pertama adalah kehakiman tidak adil saja bisa menghapuskan permohonan, apalagi Allah yang Maha Kasih. Yesus menekankan mengajarkan kita melalui seperti ini. Jika manusia yang keras itu bisa melihat dunia, apalagi Tuhan yang penuh kasih kan? Yang kedua, Allah membela orang dalam ayat 7 dikatakan, tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Allah adalah Allah yang berbenah. Setiap doa yang tulus kita sampaikan selalu diperhatikan Tuhan. Setiap orang pilihannya selalu mendapat perhatian. Tidak ada ketekunan yang sia-sia, sebab Allah mendengar seruan kita yang penuh kasih. Pengajaran yang ketiga adalah Allah mendengar seruan mereka siang malam. Allah tidak pernah tidur. Dia mendengar dan bekerja dalam hidup kita. Tuhan mendengar setiap doa-doa kita dan bekerja dalam setiap doa-doa kita dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita tidak segera melihat hasilnya, gak ada doa yang instan. Doa harus dilaksanakan dengan iman dan usaha. Terkadang kesetiaan kita kepada Allah diuji saat kita menunggu jawaban. Kadang adanya sebagian orang, mungkin hampir setiap diri kita sendiri, ketika kita berdoa, doa tidak langsung dijawab oleh Allah, kita sedang berkata seperti ini, percuma aku berdoa, apalagi aku berdoa nggak dengar Tuhan. Nah, di saat seperti itulah kesetiaan kita diuji saat menunggu jawaban atas doa-doa kita. Ada satu ilustrasi yang menggambarkan cerita ini. Untuk menutup firman Tuhan adalah satu ilustrasi yang saya sampaikan. Ada seorang petani yang menanam benih di ladangnya. Dia menanam benih itu dengan harapan pada suatu hari nanti akan melimpah.
Beberapa hari demi hari berlalu, tapi benih yang ditanamnya belum juga tumbuh-tumbuh. Malamnya masih kering, hujan belum datang-datang, dan teman-temannya mulai mengolok-oloknya. Percuma lah kau tanam itu, udah sia-sia, gak bakalan tumbuh lagi itu. Namun si tadi tidak mendengarkannya. Dia percaya akan hasil. Dan itu tetap bekerja, menyiram, membersihkan dan merawat tanah itu dengan sabar. Ia tidak berhenti melihat hasil akhirnya. Setelah musim berganti, benih itu tumbuh menjadi tanaman yang subur dan panen melimpah. Dengan itu pula si petani ini percaya bahwa panennya akan melimpah. Dia gak pernah menyerah meskipun tanah itu tumbuh, tanah masih kering, hujan masih lama belum turun. Nah, saudara-saudara, doa kita sama seperti itu. Mungkin kita tak langsung melihat jawabannya segera, tetapi kita tidak boleh jemu dalam berdoa. Kita tidak jemu dalam berdoa. Tetap setia menjaga iman, maka pada waktunya Allah akan memberikan jawaban yang tepat, penuh berkat dan mengubah hidup kita. Seperti petani yang menunggu panennya, ketukunan kita akan membawa kita kepada pembelaan Allah pada waktunya. Jadi, kita jangan jemu-jemu berdoa, sebab Allah selalu mendengar dan menanggapi doa umatnya yang percaya. Sekali lagi, saya tekankan, seperti petani yang sabar menunggu panennya, ketukunan kita akan membawa kita kepada pembelaan Allah pada waktunya. Jadi, jangan jemu-jemu, sebab Allah selalu mendengar dan menanggapi doa orang percaya. Amin. Firman Tuhan. Tuhan Allah yang baik, kami telah selesai mendengarkan sedikit dari itu firman-Mu tentang perumpamaan tidak terhalang akan berkat segera menjadi pribadi yang baik semua kami. Terima kasih Tuhan.